tanggung jawab kemanusiaan kita sendiri dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahwa tanggung jawab kita sebagai makhluk pembelajar, sebagai pemimpin, dan sebagai guru atas bangsa ini. Hal ini penting untuk memberikan solusi masalah korupsi secara sistematik dan holistik. Sebab dengan tanggung jawab sebagai makhluk pembelajar, kita memahami permasalahan yang berkaitan dengan korupsi. Dengan tanggung jawab sebagai pemimpin yang esensinya bermakna memilih, kita dapat memilih perbuatan yang positif dan menolak yang negatif. Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan antisosial. Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis. Bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang antara lain berarti merusak, membuat busuk, dan menyuap. Menurut Subekti, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang, waktu, dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Konstitusi secara jelas dan tegas menempatkan posisi masyarakat atau rakyat pada tempat tertinggi, seperti ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Posisi yang tegas bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan dijabarkan lebih lanjut pada pasal 28C ayat 2 UUD 1945. Hak asasi untuk berperan dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara ini tentu saja sesuai dengan peran masyarakat terlibat dalam pemberantasan korupsi. Peran tersebut ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 UU nomor 28 tahun 1999 dapat dilakukan dengan cara yang pertama, hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. Yang ketiga, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Dan yang keempat, hak memperoleh perlindungan hukum. Dalam gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensi, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal atau nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain.